Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma dari Prodi Perbankan Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Jepri Tarantang SSY SH MH. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur mengenai dasar-dasar dan prinsip-prinsip dari pelaksanaan administrasi negara, sehingga HAN menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara. Hukum organisasi administrasi negara, suatu institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan, top leader, organisasi administrasi negara di mana jumlahnya tidak terbatas. Organisasi administrasian negara juga dapat dikatakan adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri, yang pertama, kementerian atau departemen-departemen, yang kedua, direktorat, yang ketiga, biro, yang keempat, kantor, yang kelima, wilayah-wilayah, dan yang keenam, daerah-daerah otonomi, dan sebagainya. Organisasi administrasi negara sendiri lebih terfokus pada organisasi-organisasi yang mengacu kepada pemerintahan atau negara yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan serta dibentuk sesuai dengan kewenangan tertentu yang sifatnya harus dilaksanakan dan biasanya berhubungan dengan hubungan kerja. Pada intinya, hukum administrasi negaralah yang akan mengatur jalannya organisasi administrasi negara. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Pengertian dari aktivitas administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara atau alat pemerintahan tidak hanya dalam fungsi eksekutif, akan tetapi juga dalam melaksanakan public service sebagai konsekuensi dan pelaksanaan welfare state. Aktivitas-aktivitas administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Aktivitas administrasi yang yuridis ialah kegiatan yang menciptakan hubungan HAN antara pihak penguasa negara dengan para warga masyarakat yang bersangkutan. Perbuatan HAN tersebut harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, untuk kepentingan umum atau perlindungan atau pengamanan kepentingan masyarakat. Yang kedua, karena perbuatan HAN tersebut adalah perbuatan hukum sepihak. Yang ketiga, mengingat masyarakat yang bersangkutan karena wewenang undang-undang. Aktivitas-aktivitas administrasi negara non-yuridis meliputi 4 bidang pokok kegiatan atau proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi negara, yakni A. Pemerintahan negara, B. Manajemen keadministrasian negara, C. Pengadilan atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, D. Tata usaha negara. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Pengertian hukum kepegawaian dalam HAN atau hukum administrasi negara. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Hubungan antara kepegawaian dengan hukum administrasi negara. A. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan pegawai negeri. B. Tugas dan wewenang pegawai negeri berupa pelayanan publik dituangkan dalam pasal 3 Ahad 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. C. Hubungan antara pegawai negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik.
D. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa tata usaha negara. E. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintahan. Keuangan negara. Pengertian keuangan negara. Sisi objek keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sisi subjek keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Pembagian keuangan negara. Keuangan negara meliputi A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak. C. Penerimaan negara meliputi penerimaan negara pajak dan non-pajak. Pengertian hukum administrasi negara. Definisi umum. Hukum administrasi negara merupakan suatu perangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap perbuatan tindakan administrasi negara dan sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri. Menurut para ahli, the Lebesgue-Cornyn adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi, dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Loggeman adalah seperangkat dari norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.